أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله على شفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang kami muliakan tokoh masyarakat yang hadir, yang kami muliakan tokoh agama yang hadir, guru-guru kita, ustadz kita, termasuk imam yang telah memimpin salat subuh Jumat yang dirangkaikan dengan sujud tilawah. Alhamdulillah, guru-guru kita, ustadz kita doakan semoga seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Agung Syekh Abdul Ghani Kabupaten Bantaeng yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Pak, Ibu, sedikit mengambil waktu kita dalam kegiatan pengajian subuh singkat yang mungkin sebentar dirangkaikan juga dengan doa bersama. Semoga dari pengajian yang kita lakukan pada subuh hari ini senantiasa mendapatkan begitu banyak pahala, keberkahan yang kita niatkan. Semoga asbab dari hadirnya kita, memaksakan diri kita untuk bangkit dari tidur nyenyak kita, melakukan ibadah kewajiban kita, sholat subuh berjamaah. Bahkan bisa jadi mungkin ada yang tidak terbiasa dengan sujud tilawah. Bahkan mungkin bisa jadi Pak, ada yang biasa sujud tilawah tapi as-sajadah bina puluh telu, sehingga merasakan mungkin agak lama. Semoga asbabnya dia merasakan nikmatnya sholat subuh tersebut, semoga dipanjangkan umurnya sampai kepada melakukan hari raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisik-bisik kepada operator. Saya tanya, Pak, berapa menit? Beliau bilang ya kira-kira 15 menit lah.
Tapi saya rasa kalau 15 menit Pak, tenan agana. Tidak apa-apa, lebih-lebih sedikit ya. Nanti dikondisikan lah. Bahkan di satu daerah Pak, ketika Ramadan kemarin diamanahkan untuk Idul Fitri di Tarakan, di sana minta Ustadz ceramah subuhnya sampai syuruk, sampai jam 6.30. Yang dimulai selesai subuhnya itu ya kira-kira jam 5.30. Jadi ceramah subuhnya sampai 1 jam. Tapi tentu setiap daerah memiliki perbedaan masing-masing dan kondisi masing-masing. Kita akan kondisikan. Kenapa? Karena ada tema yang akan kita angkat pada subuh hari ini. Apa itu? Amalan-amalan yang sangat bagus untuk kita lakukan, khusus di bulan Zulhijjah. Upakulingi Pak, saya ulangi. Tema yang kita angkat pada subuh hari ini adalah amalan-amalan yang bagus, bahkan sangat bagus, yang kita lakukan khusus di bulan Zulhijjah. Namun tentu kita kembali ingat lagi, bulan Zulhijjah itu bulan keberapa di antara 12 bulan Hijriah? Ternyata di antara 12 bulan Hijriah, mau bulan terakhir. Inilah bulan terakhir. Setelah bulan Zulhijjah, masuklah kita tahun baru. Muharram. Di tahun 1448 Hijriah. Dan kalau kita lihat kalender hari ini, Pak, menurut Kementerian Agama yang disepakati bersama Majelis Ulama Indonesia dan tokoh-tokoh agama lainnya, bahwa hari ini kita sudah berada pada tanggal 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nah, berarti lebaran kira-kira 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 hari lagi. Hari Rabu nanti insya Allah. Amalan apa yang bagus untuk kita lakukan? Mari kita kembali melihat hadis Nabi Muhammad SAW. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari At-Tirmizi, bunyi hadisnya seperti ini. Ma min ayyamil amal as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashri, bahwasanya ada amal soleh yang ketika dilakukan amal itu Pak, ahabbu ilallah, nangai kareng Allah Ta'ala, Allah cinta amalan itu. Min hadhil ayyami, di antara semua hari yang ada di tahun Hijriah. Ya kalau kita hitung kira-kira 360 hari kurang lebih di dalam 1 tahun Hijriah, ada hari yang Allah cintai hari itu. Yakni hari itu adalah ayyamal ashr, 10 hari. Dan 10 hari yang dimaksud di sini adalah 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Ada hari di antara semua hari di tahun Hijriah ini, Pak, hari itu Allah cintai hari tersebut. Dan hari itu adalah 10 hari. 10 hari yang mana? 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Berarti 1 Zulhijjah sampainya 10 Zulhijjah, termasuk hari ini. Nah, tabatnya Allah, natonya dia dapat hari ini juga. Hari ini kan 4 Zulhijjah. Sedangkan kata Nabi, hari yang dicintai oleh Allah adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Berarti pas juga hari ini. Nah, tabatnya kena juga hari ini. Sampai ada sahabat yang bertanya,
Qalu ya Rasulullah. Ya bertanya kepada Rasulullah. Walal jihadu fi sabilillah. Apakah hari ini begitu dicintainya oleh Allah, apakah lebih besar pahalanya daripada orang yang berjihad di jalan Allah? Nabi menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah. Walaupun dia berjihad di jalan Allah, illa, kecuali. Nah, ada pengecualian di sini, Pak. Karena kalau kita memahami bahwa pahala jihad itu luar biasa besar, yang dipahami oleh sahabat dulu, bahwasanya ternyata ada amal yang lebih besar pahalanya ketika kita lakukan ketimbang amal berjihad. Rasulullah kecualikan, illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seorang laki-laki yang keluar membawa dirinya dan membawa harta-hartanya, yarji' min dzalika bi syai'in, tapi ketika dia keluar tenam motere, dia sudah tidak kembali. Maksudnya apa? Ternyata di sini dikecualikan. Yang dipahami oleh sahabat dulu, Pak, bahwa amal yang paling besar adalah berjihad di jalan Allah. Tapi Rasulullah kecualikan. Orang yang berjihad di jalan Allah, tapi dia kembali, akan mendapatkan pahalanya berjihad. Tapi akan mendapatkan pahala besar apabila orang yang berjihad di jalan Allah meninggal karena jihadnya. Itu lebih besar pahalanya, Pak, ketimbang orang yang beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah. Sehingga yang dimaksud di sini bahwa amalan orang yang berjihad di jalan Allah ini adalah yang kembali hidup. Ternyata lebih besar pahalanya orang yang berpahala di 10 hari pertama Ramadan. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Termasuk hari ini. Dalam satu hadis ada yang saya dapati, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Hampir sama redaksinya, Pak, tapi ada di akhir yang berbeda. Di akhir yang berbeda di situ Abdullah ibn Mas'ud mengatakan bahwa maka ketika engkau berada pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, perbanyaklah tahlil, perbanyaklah tasbih, dan perbanyaklah engkau membaca kalimat tahmid. Tahlil, tasbih, tahmid. Ada ulama hadis yang memberikan makna. Dari segi tekstual hadis ini dimaknai bahwa ketika engkau berada di 10 awal bulan Zulhijjah, maka banyaklah membaca zikir. Zikirnya tahlil, la ilaha illallah. Zikirnya tasbih, subhanallah. Zikirnya tahmid, alhamdulillah. Jadi ketika berada di 10 awal bulan Zulhijjah, banyak zikir itu, Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Hanya saja ulama ini memberikan makna begini. Ternyata maksudnya kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa perbanyak tahlil ketika engkau berada pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka banyaklah engkau tahlil mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya banyak beribadah dengan syarat ibadahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan banyak engkau bertasbih, banyak engkau mengucapkan kalimat subhanallah? Apa maksudnya? Kembali lagi diingatkan, banyak engkau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya banyak lakukan sholat sunnah. Apa sholat sunnah yang paling bagus dilakukan? Sholat witir. Jadi kalau mungkin di hari-hari yang lain selain Ramadan, Pak, Ibu, sholat witir tak mungkin tiga rakaat. Tambah-tambah begini. Cukup 5, kasih cukup 7. Kalau bisa kasih cukup 9.
Salat qabla wal ba'diyah atau salat sunnah rawatib. Sebelum salat fardu dan juga setelah salat fardu, kecuali salat subuh. Setelah salat subuh tidak ada salat tarbiyahnya. Begitu juga dengan salat asar, tidak ada salat tarbiyahnya. Bahkan kalau bisa Pak, sebelum tak masuk di masjid, jangan dulu lakukan salat sunnah tarbiyah. Jangan dulu lakukan salat sunnah rawatib. Tapi lakukan dulu salat sunnah tahiyatul masjid. Sudah lakukan salat sunnah tahiyatul masjid, lakukan lagi salat sunnah taubat. Supaya pacingi kalian tak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru lakukan salat sunnah rawatib. Setelah itu barulah lakukan salat sunnah yang lain, baru lakukan salat fardu. Selain salat subuh dan salat asar, ada salat ba'diyahnya, lakukan lagi salat ba'diyahnya. Bahkan salat isya dikatakan 2 kali salat rawatib, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perbanyak membaca kalimat tahmid, alhamdulillah. Apa maksudnya? Ternyata dimaknai bahwa perbanyak engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna syukur menurut Imam Hasan Al-Basri, orang bersyukur itu adalah dia yang menjadikan rezekinya, dia yang menjadikan kenikmatannya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cirinya orang bersyukur, Pak, apabila dia bersyukur dengan dirinya yang sehat, maka dia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya orang yang bersyukur dengan hartanya, maka dia jadikan rezekinya untuk bersedekah di jalan Allah. Cirinya orang yang bersyukur dengan keilmuannya, maka dia jadikan ilmunya untuk amal jariah, diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka pada bulan Zulhijjah, apatah lagi di 10 awal, ayo berbanyak ibadah. Paksa-paksa lagi. Cuman yang menjadi pertanyaan besar di sini, tapi hadis ini apakah ditujukan untuk kita yang tidak sedang haji atau yang sedang haji? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ini hadis, apakah ditujukan untuk kita yang orang-orang biasa saja atau yang tidak sedang melakukan haji, atau dikhususkan orang yang sedang melakukan haji? Jangan sampai hadis ini dikhususkan untuk orang haji. Jumhur ulama menjawab, hadis ini, Pak, bersifat umum, bukan hanya untuk orang yang sedang melakukan ibadah haji. Berarti kita yang sedang tidak melakukan ibadah haji, tidak apa lakukan kita. Beda juga sunnah yang disunnahkan kepada orang yang berhaji. Kita yang tidak sedang melakukan haji, lakukan, boleh. Kenapa dikatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang umum? Karena Rasulullah tidak menyebutkan spesifik bahwa hadis ini dikhususkan untuk orang yang menaikkan ibadah haji. Berarti kita yang tidak sedang berhaji boleh melakukan ibadah tersebut. Khusus sebagai penutup, ibadah yang sangat afdal untuk kita lakukan. 1, puasa sunnah kita di tanggal 8 Zulhijjah. 2, lanjutkan puasanya pada tanggal 9 Zulhijjah. Kalau jamaah haji tanggal 9 Zulhijjah itu sudah wukuf di Arafah, kita di sini tidak wukuf di Arafah. Maka apa yang kita lakukan? Puasa kita. Ada hadis yang mengatakan siapa orang yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, maka akan diampuni dosanya tahun sebelumnya, dan akan diampuni dosanya tahun yang akan datang. Kalaulah kita memaknai hadis ini secara tekstual saja, jangan sampai kita memaknai bahwa maksiat mak saja, karena tahun depan aku sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ternyata maksudnya bahwa orang yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah diampuni dosanya tahun yang lalu, dan akan diampuni dosanya tahun yang akan datang. Maknanya di situ bahwa akan dilindungi darinya dari hal-hal yang ada dosa di dalamnya. Statusnya memang sunnah, Pak, Ibu.
Tapi ulama kembali mengkategorikan sunnahnya adalah sunnah muakkad. Ma makna sunnah muakkad? Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah kategori ibadah yang hampir mendekati fardu, walaupun tidak dikerjakan memang tidak mendapatkan dosa, tapi ada unsur kerugian di dalamnya kalaulah kita tidak melakukannya. Kenapa bisa dikatakan ada kerugian di dalamnya? Karena ada kesempatan kita dan tidak ada jaminan dari Allah kita akan melakukan ibadah tersebut di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita jadikan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi kita baca ketika di muqaddimah ceramah kita. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia itu Pak berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus shalihat, orang yang mengerjakan amal saleh. Wa tawasau bil haqq, orang yang memperjuangkan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, orang-orang yang sabar. Semoga Allah panjangkan usia kita. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan. Semoga Allah senantiasa berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di 10 awal bulan Zulhijjah. Dan semoga Allah panjangkan usia kita sampai kita merayakan hari raya Idul Adha 1447 Hijriah yang tinggal menghitung hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita tundukkan kepala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang doa ini kita minta kepada Ustadz Imam untuk memimpin doanya. Amin. Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.